Dan Bapak Ibu tamu undangan, para peserta, Jatim COVID-19 Heroes merupakan tema yang dipilih Harian Surya untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 32 pihak-pihak yang berjasa dan berperan besar dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di Jawa Timur. Penentuan peringkat penerima penghargaan Jatim COVID-19 Heroes juga berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Jawa Timur, serta telah diverifikasi oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur yang juga PLH Sekdaprov Jawa Timur. Dan tentunya tanpa adanya kepemimpinan dan strategi manajemen lapangan yang baik, serta komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi seluruh jajaran Forkopimda dan pihak swasta, tidak akan pernah tercapai penurunan kasus COVID-19 di Jawa Timur. Kepada semua pihak yang terlibat untuk menangani COVID-19 di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, Harian Surya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang begitu berjasa dalam penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Kategorinya adalah ini diberikan atas keberhasilan daerah-daerah tersebut mengendalikan pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 hingga September 2021. Data ini diperoleh panitia dari Satgas COVID-19 Jawa Timur yang dikuatkan oleh BPBD Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Jawa Timur. Beberapa daerah bahkan menunjukkan prestasi melebihi prestasi nasional dalam penanggulangan COVID-19. Mari kita simak daerah-daerah yang berprestasi menanggulangi pandemi COVID-19 tersebut. Kategori Case Fatality Rate atau tingkat kematian terendah. Kematian adalah rahasia ilahi. Manusia hanya bisa berusaha dan merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Dan 5 daerah ini telah berusaha keras agar tingkat kematian warganya selama pandemi bisa ditekan dengan berbagai macam cara. Inilah 5 daerah itu. Hadirin, mari kita sambut penerima penghargaan Jatim COVID-19 Heroes untuk kategori Case Fatality Rate atau tingkat kematian terendah di Jawa Timur. Peringkat pertama, Kabupaten Mojokerto. Peringkat kedua, Kabupaten Tulung Agung. Peringkat ketiga, Kabupaten Pacitan. Peringkat keempat, Kota Blitar. Dan peringkat kelima, Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivina Fahmawati, Bupati Mojokerto. Atas nama pribadi dan juga atas nama segenap masyarakat Kabupaten Mojokerto, mengucapkan terima kasih kepada Harian Surya atas penghargaan yang telah kami terima. Semoga semakin memacu kami untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan segala dampaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintah Kabupaten Tulungagung, saya Arto Bupati Tulungagung dan Pak Gatot Sumuwibowo sebagai Wakil Bupati Tulungagung menyampaikan terima kasih kepada Harian Surya yang telah memberikan satu evaluasi terhadap penanganan COVID-19 yang ada di Kabupaten Tulungagung. Kiranya perlu saya laporkan bahwa tingkat kematian atau fatality rate COVID-19 di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan dan hari ini mencapai nilai
2,3% dari jumlah kasus yang ada. Nah, ini semua dapat dicapai karena adanya satu sinergitas antara berbagai kelompok, komponen, stakeholder, baik yang pertama dari Satuan Gugus Tugas Kabupaten Tulungagung, yang kedua dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, teman-teman wartawan yang ikut mensukseskan terhadap pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, baik mengenai vaksinasi maupun menjaga jarak, cuci tangan. Jadi gimana ikut mensukseskan terhadap pelaksanaan 5M. Berasa itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih kami sampaikan kepada Harian Surya dan Tribun Jatim Network yang telah mengapresiasi Kabupaten Pacitan dalam event Jatim COVID-19 virus sebagai peringkat 3 kategori Case Fatality Rate atau tingkat kematian rendah. Ini adalah hasil perjuangan semua masyarakat Pacitan dalam menghadapi pandemi COVID-19 selama 2 tahun. Berbagai upaya perjuangan telah dilakukan untuk menekan jumlah angka kasus positif COVID-19 maupun jumlah kasus kematian. Tidak mudah bagi kami dalam menghadapi pandemi ini. 2 kali puncak gelombang kasus COVID-19 yang kami alami selama pandemi, yaitu di bulan Desember 2020 dan Juli 2021. Berbagai upaya kita lakukan antara lain, yang pertama, mendeteksi dini kasus COVID-19 sehingga kontak erat bisa segera dikarantina untuk memutus penyebaran. Yang kedua, peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan dengan kesiapsiagaan Wisma Atlet dan RSUD saling berkolaborasi mengkonversikan pelayanan kesehatan umum menjadi pelayanan darurat COVID-19 sesuai kebutuhan. Yang ketiga, meningkatkan 3T, tracing, testing, dan treatment, serta menjamin bahwa setiap masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan sesuai tingkatan penyakitnya, yaitu tanpa gejala, gejala sedang, ringan, atau kritis. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Pacitan atas kerjasamanya selama ini, dan sekali lagi terima kasih kepada Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Kategori Case Recovery Rate atau tingkat kesembuhan tertinggi. Kesembuhan adalah doa dan harapan kita semua saat virus corona akhirnya bersemayam di tubuh kita. Berbagai ikhtiar telah kita lakukan dan 5 daerah ini menunjukkan hasilnya. Inilah 5 daerah itu. Hadirin, mari kita sambut penerima penghargaan Jatim COVID-19 Heroes untuk kategori Case Recovery Rate atau tingkat kesembuhan tertinggi di Jawa Timur. Peringkat pertama, Kabupaten Mojokerto. Peringkat kedua, Kota Blitar. Peringkat ketiga, Kota Surabaya. Peringkat keempat, Kabupaten Sidoarjo. Dan peringkat kelima, Kabupaten Tulungagung. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Harian Surya di saat berulang tahun yang ke-32 telah mengapresiasi terhadap keberhasilan pemerintah Kota Blitar khususnya dalam penanganan COVID-19. Ada 3 penghargaan yang diberikan. Jadi yang pertama keberhasilan dalam hal kematian yang terendah, kemudian yang kedua kesuksesan dalam pelaksanaan
vaksinasi yang tertinggi tingkat capaiannya, dan yang ketiga adalah dalam hal kesembuhan yang mengalami proses percepatan. Untuk itu saya atas nama pribadi sekaligus atas nama Wali Kota Blitar sangat berterima kasih sekali kepada Harian Surya. Mudah-mudahan apresiasi yang diberikan ini betul-betul mampu menginspirasi sekaligus mengingatkan kepada masyarakat Kota Blitar untuk selalu patuh dan taat dalam pelaksanaan protokoler kesehatan, sekaligus di dalam melaksanakan barcode peduli lindungi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penghargaan hari ini dari Harian Surya kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini terkait tentang angka kesembuhan yang tertinggi untuk di wilayah Jatim, beberapa kabupaten yang lainnya, merupakan kinerja semua stakeholder dan nakes yang ada di Sidoarjo. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kinerja ini adalah kinerja dari seluruh stakeholder, terutama nakes yang sudah berjuang mati-matian dalam rangka mensukseskan penanganan COVID di Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih, tetap jaga protokol kesehatan. Sidoarjo Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu upaya dalam mencegah penyebaran COVID-19 adalah vaksinasi. Vaksin memang tidak membuat kita kebal terhadap virus corona. Namun, vaksin bisa mencegah gejala parah ketika terpapar. Berbagai kendala dihadapi agar warga mau menyukseskan vaksinasi. Dan 5 daerah ini sukses melakukannya. Hadirin, mari kita sambut penerima penghargaan Jatim COVID-19 Heroes untuk kategori capaian vaksinasi tertinggi di Jawa Timur. Peringkat pertama, Kota Mojokerto. Peringkat kedua, Kota Surabaya. Peringkat ketiga, Kota Kediri. Peringkat keempat, Kota Blitar. Dan peringkat kelima, Kota Madiun. Saya Ningita, Wali Kota Mojokerto, mengucapkan terima kasih kepada Harian Surya atas penghargaan Jatim COVID-19 Heroes yang diberikan kepada Kota Mojokerto dengan kategori capaian vaksinasi tertinggi. Hal ini patut kita syukuri berkat usaha dan kerja keras kita bersama untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dapat membuahkan hasil, sehingga bisa mendongkrak capaian vaksin di Kota Mojokerto menjadi yang tertinggi. Terima kasih kepada seluruh unsur Forkobimda, tenaga kesehatan dalam sinergi untuk percepatan vaksinasi di Kota Mojokerto. Merujuk pada Inmendagri nomor 53 tahun 2021, Kota Mojokerto berhasil masuk level 1 PPKM. Namun demikian, saya tetap mengingatkan kepada semua pihak untuk menerapkan protokol kesehatan. Meskipun sudah melaksanakan vaksin dan regulasi PPKM sudah diperlonggar. Karena prokes merupakan benteng terkuat dalam menghadapi COVID-19. Saya juga menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Harian Surya yang telah 32 tahun berkiprah. Semoga senantiasa menjadi media yang menyajikan berita terkini, aktual, dan inspiratif. Mari manfaatkan momentum ini untuk terus mematangkan diri dengan menghasilkan karya-karya yang kreatif dan inovatif. Semangat dan sukses
untuk Harian Surya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Harian Surya atas 3 penghargaan yang diberikan kepada pemerintah kota Surabaya. Kategori tingkat kematian terendah di Jawa Timur, tingkat kesembuhan tertinggi di Jawa Timur, dan tingkat vaksinasi tertinggi di Jawa Timur. Pemerintah kota Surabaya tidak bekerja sendiri dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk itu, penghargaan ini saya persembahkan kepada seluruh warga Surabaya yang telah konsisten menjalankan protokol kesehatan serta antusias dalam pelaksanaan vaksinasi, kepada stakeholder yang tidak henti-hentinya memberikan bantuan dan dukungan untuk pemerintah kota Surabaya, kepada seluruh jajaran pemerintah kota dan Forkompinda yang telah bekerja keras dan bergotong royong menghadapi pandemi COVID-19, serta kepada seluruh tenaga kesehatan dan relawan yang menjadi pahlawan sesungguhnya dalam perjuangan melawan COVID-19. Terima kasih Harian Surya telah konsisten mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah kota kepada masyarakat secara luas, khususnya di masa pandemi. Penghargaan Jatim COVID-19 Heroes menjadi motivasi kami untuk bangkit menggerakkan kembali perekonomian dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Sukses untuk Harian Surya. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Abu Bakar, Wali Kota Kediri, mengucapkan apresiasi kepada Harian Surya dan Tribun Jatim Network atas penghargaan Jatim COVID-19 Heroes. Capaian vaksinasi ketiga tertinggi dan kumulatif terkonfirmasi terendah peringkat ke-5 merupakan kerja keras bersama. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, TNI, Polri, jajaran pemerintah Kota Kediri, distributor obat dan oksigen, relawan, serta seluruh tenaga kesehatan atas pengorbanan dan tetes keringat menghadapi pandemi COVID-19. Semoga penghargaan ini menjadi suntikan semangat untuk mempertahankan Kota Kediri di level 1, serta membangkitkan ekonomi lagi. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Harian Surya yang ke-32. Semoga Harian Surya semakin memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat dan terus bisa mengedukasi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumulatif terkonfirmasi terendah. Semua daerah telah menerapkan protokol kesehatan atau prokes ketat agar warga tidak tertular virus corona. Apalah daya, jumlah orang tertular masih begitu banyak selama pandemi. Namun 5 daerah ini dengan berbagai faktornya mampu meminimalisir jumlahnya. Berikut 5 daerah itu. Hadirin, mari kita sambut penerima penghargaan Jatim COVID-19 Heroes untuk kategori
kumulatif terkonfirmasi terendah di Jawa Timur. Peringkat pertama adalah Kabupaten Pamekasan. Peringkat kedua, Kabupaten Sampang. Peringkat ketiga, Kota Batu. Peringkat keempat, Kota Pasuruan. Dan peringkat kelima, Kota Kediri. Atas nama pemerintah dan secara pribadi saya menyampaikan terima kasih Harian Surya. Penghargaan ini bagi saya sebagai pemicu untuk mendorong semakin baik dalam bekerja. Penghargaan ini tidak untuk saya pribadi tetapi untuk seluruh keluarga besar pemerintahan Kabupaten di Pamekasan, untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih keluarga besar media ini yang telah mendidik Indonesia, mengedukasi masyarakat Indonesia untuk senantiasa mencintai Indonesia dan menjadi generasi hebat masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan terima kasih atas penghargaan Jawa Timur COVID-19 Heroes kategori kumulatif terkonfirmasi terendah dari Harian Pagi Surya. Penghargaan ini diraih berkat kerjasama tenaga kesehatan, TNI Polri, tokoh masyarakat, serta tokoh agama dan seluruh masyarakat pada umumnya dalam upaya pengendalian COVID-19 di Kabupaten Sampang. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Harian Pagi Surya ke-32 tahun. Semoga terus menjadi media yang edukatif dan sebagai mitra pemerintah daerah menuju Sampang hebat bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Batu mengucapkan terima kasih kepada Harian Surya Kompas Gramedia atas masuknya Kota Batu sebagai nominator Jatim COVID-19 Heroes kategori wilayah dengan kumulatif terkonfirmasi terendah dalam penanganan COVID-19. Capaian ini adalah hasil kerjasama dan kerja keras kita semua. Pemerintah bersama TNI Polri, swasta, perbankan, relawan, dan yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat untuk segera mentuntaskan pandemi ini. Semoga pencapaian ini juga menambah semangat kami untuk tetap optimis bisa keluar dari pandemi ini. Sebagai daerah tujuan wisata, nominasi Jatim COVID-19 Heroes ini juga menegaskan bahwa berwisata di Kota Batu tetap aman dan nyaman dengan menggunakan protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Harian Surya telah memberikan penghargaan untuk Kota Pasuruan sebagai kota dengan terkonfirmasi COVID-19 terendah. Ini kerja keras semua pihak, khususnya Forkopimda dan masyarakat secara umum yang telah bersama-sama gandeng tangan kolaborasi sehingga alhamdulillah vaksinasi Kota Pasuruan sudah hampir mencapai 8 atau 90%, kemudian lansia juga di atas 60%, dan seterusnya. Mudah-mudahan kasus-kasusnya terus bisa kita pertahankan, juga tentu saja tingkat kematiannya. Nah, untuk Harian Surya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun sekali lagi yang ke-32. Sukses selalu karena saya yang di daerah, kami yang di daerah merasakan betapa pentingnya informasi Harian Surya dengan berita-berita yang inspiratif, mengedukasi,
dan sekaligus menjauhkan dan memerangi berita-berita hoax di sekitar. Selalu sukses untuk Harian Surya. Mudah-mudahan ke depan makin terus berperan dalam pembangunan Indonesia melalui berita-berita positif dan baik. Kategori inovasi pemulihan wisata selama pandemi. Wisata adalah sektor paling terpukul selama pandemi. Namun saat pandemi mulai terkendali, orang-orang akan kembali berburu aktivitas hiburan seperti berwisata dan kuliner. Dan dengan strategi makin digital, makin kreatif, dan makin sehat, dua daerah ini siap menyambut pemulihan ekonomi sektor pariwisata. Hadirin, mari kita sambut penerima penghargaan Jatim COVID-19 Heroes untuk kategori inovasi pemulihan wisata selama pandemi di Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi, Ibu Fiestiandani, mengucapkan terima kasih kepada Harian Surya yang telah memberikan apresiasi dan penghargaan pada Kabupaten Banyuwangi Jatim COVID-19 Heroes berkat inovasi Banyuwangi di sektor pemulihan wisata selama pandemi. Apresiasi ini semakin melecut semangat kami untuk terus berinovasi dan berbuat sesuatu untuk warga Banyuwangi. Di sektor pariwisata, Banyuwangi memiliki strategi Triple Track Strategy atau yang kami sebut 3 makin, yakni pariwisata yang makin digital, makin kreatif, dan makin sehat. Makin digital yaitu membuat pariwisata semakin mudah diakses dan makin kreatif dengan terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan kepada wisatawan. Makin sehat, selain disiplin protokol kesehatan, juga harus melengkapi diri dengan standar festival dan pengelolaan destinasi berorientasi kesehatan. Semua itu untuk mewujudkan wisata yang sehat dan aman bagi pengunjung. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan selamat ulang tahun Harian Surya ke-32. Semoga jaya dan menjadi referensi informasi di Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Arifin, Bupati Trenggalek, mengucapkan terima kasih atas penghargaan dari Surya Group, Tribun Network Group, ya, bahwa kita Trenggalek mendapatkan inovasi pemulihan wisata selama pandemi. Memang kita sekarang sedang giat-giatnya bagaimana memulihkan pariwisata, dan kami melirik sektor yang pariwisata yang beririsan langsung dengan masyarakat, kelompok masyarakat melalui desa-desa wisata. Dan kita target selama 3 tahun ini ada 100 desa wisata baru, dan tahun ini kita menargetkan ada 35 yang saat ini sudah buka. Kita ditemani atau berkolaborasi dengan teman-teman dari East Java Ecotourism Forum, dan beberapa desa wisata ini juga sudah mendapatkan QR Code di aplikasi Peduli Lindungi, sehingga bisa memastikan bahwa pariwisata bisa berjalan secara CHSG. Terima kasih sekali lagi Surya dan Tribun Network. Saya ucapkan semuanya semoga sehat selalu, dan ini menyemangati kami, dan saya dedikasikan penghargaan ini untuk seluruh masyarakat Trenggalek. Kategori penggerak partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah salah satu kunci pengendalian pandemi COVID-19. Inisiatif daerah-daerah ini menggerakkan relawan, penyediaan dapur umum, hingga pengumpulan dana COVID melalui jimpitan atau gerakan templekan patut diacungi jempol.
Mari kita sambut penerima penghargaan Jatim COVID-19 Heroes untuk kategori penggerak partisipasi masyarakat di Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pandemi COVID-19 yang melanda 2 tahun terakhir ini membuat para kepala daerah di Provinsi Jawa Timur dituntut untuk kerja keras, kerja yang luar biasa. Ketika beberapa saat yang lalu, tepatnya Juli, Agustus, di Provinsi Jawa Timur mengalami lonjakan kasus eksponensial COVID-19, termasuk di Kabupaten Nganjuk. Saya masih ingat selama 8 hari, 12 sampai 20 Juli 2021, kurang lebih 2.900 yang terpapar COVID-19. Kami punya ide waktu itu spontan. Karena apa? Banyak masyarakat yang isolasi mandiri di rumah. Banyak yang juga kekurangan makanan, kebutuhan pokok, vitamin, dan seterusnya. Maka kami punya ide, yaitu Nganjuk peduli COVID-19 dengan gerakan teplekan untuk yang terkena dampak COVID-19. Alhamdulillah, kita hanya batasi selama 1 bulan. Uang terkumpul beserta barang senilai 1.1.932.600 rupiah. Saya, Marhen Jumadi, PLT Bupati Kabupaten Nganjuk, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Harian Pagi Surya beserta Tribun Network atas penghargaan Jatim COVID-19 Heroes untuk kategori inovasi penggerak partisipasi masyarakat. Ini menjadi apresiasi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk jangan kendor, tetap waspada, disiplin protokol kesehatan. Karena kita yakin masyarakat Jawa Timur yang punya semangat cetar luar biasa serta Nganjuk nyawiji untuk bangkit mampu melewati pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kategori Inovasi Pemulihan UMKM selama pandemi. Sektor UMKM jadi salah satu penyelamat ekonomi selama pandemi. Berbagai strategi dilakukan daerah-daerah agar UMKM tetap bergeliat selama pandemi. Termasuk yang dilakukan 2 daerah ini. Hadirin, mari kita sambut penerima penghargaan Jatim COVID-19 Heroes untuk kategori Inovasi Pemulihan UMKM selama pandemi di Jawa Timur. Kota Malang dan Kabupaten Lamongan. Saya memaknai setiap penghargaan itu tidak yang tertera di penghargaan itu. Jadi
Jadi penghargaan itu sebagai apresiasi tentu dari perjuangan. Dan yang berjuang tentu bukan hanya wali kota, tapi perjuangan adalah masyarakat. Ketika kita punya inisiatif dan tidak didukung oleh masyarakat kan berarti tidak bisa jalan. Jadi setiap apresiasi dan jerih payah itu adalah jerih payahnya komunal atau institusional. Maka saya sampaikan terima kasih pada semuanya yang pembangunan di Kota Malang itu baik bottom up maupun top down-nya bisa berjalan dengan baik. Nah, apa yang harus diupayakan berkaitan dengan pandemi COVID sudah sering saya sampaikan bahwa krisis ekonomi saat ini adalah krisis antara demand dengan produsen tidak nyambung. Demand dengan produsen tidak nyambung. Nah, ketika demand dengan produsen tidak nyambung, mesti kita harus punya inovasi. Inovasinya apa? Bagaimana bisa ketemu ya cara menemukan itu. Maka dengan e-commerce yang kita bangkitkan, padahal itu sebelum ada COVID kan. Jadi itu sebelum ada COVID, kami kenalkan dengan 4.0 digitalisasi yang sekarang masuk pada Society 5.0. Itu artinya bahwa mulai awal kita sudah nangkap itu bahwa sekarang sudah waktunya digitalisasi. Dan sehingga ini harus ditangkap bahwa ini harus ada moral force di sana, memberikan nilai lebih terhadap perekonomian yang ada di Indonesia, khususnya di kota. Dan bahkan kami punya ya adanya di COVID ini yang kita kuatkan seperti bagaimana herd immunity dengan malhernya, Malang Herbal ya, bagaimana dengan Malbanya, Malang Bahagia, komunitas terbangun dengan baik, bagaimana Malbisnya, Malang Digitalisasi, yang itu menjadi kebijakan-kebijakan kami yang oleh masyarakat langsung ditangkap dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuronur Effendi, Bupati Lamongan, mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan kepada kami atas inovasi dalam pemulihan ekonomi melalui UMKM di Kabupaten Lamongan. Tentu ini sebagai sesuatu yang memberikan motivasi dan semangat kepada kami untuk terus berkarya yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan. Dan juga sesungguhnya saya banyak belajar dari Harian Surya. Saya membaca, melihat perkembangan dari beberapa daerah dan saya mengakumulasikannya sesuai dengan yang ada di kearifan lokal Kabupaten Lamongan. Terima kasih Harian Surya, terima kasih Tribun News Network. Mudah-mudahan kita semua bergerak bersama dan sukses bersama untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Lamongan. Lamongan Megilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kategori Special Award Penanganan COVID-19 di Jatim. Rasa terima kasih tak terhingga kita sampaikan kepada pemerintah, lembaga, dan pimpinan di Jawa Timur yang telah berjuang keras berjihad melawan COVID-19. Tak berlebihan kalau kita sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada mereka. Hadirin, mari kita sambut penerima penghargaan Jatim COVID-19 Heroes untuk kategori Special Award Penanganan COVID-19 di Jatim. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komando Daerah Militer 5 Brawijaya, Komando Armada 2, Universitas Airlangga Surabaya, PT Aneka Gas Industri Tbk Samator Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya bawa ini adalah piagam penghargaan Jatim COVID-19 Heroes. Tentu penghargaan ini lebih tepatnya adalah untuk seluruh nakes
se-Jawa Timur, seluruh relawan se-Jawa Timur, dan tentu yang sampai sekarang masih melakukan gerakan secara ofensif, masif, melakukan percepatan vaksinasi adalah seluruh jajaran TNI dan Polri. Terima kasih dari seluruh kebersamaan yang luar biasa, Forkopimda di Pemprov, Forkopimda di Kabupaten Kota, sampai dengan Babinsa, Babinkamtibmas, Bidan Desa, dan Kepala Desa, Lurah. Semuanya terima kasih. Dari seluruh pentahelix approach, ada government, ada private sector, ada society, ada media, dan ada perguruan tinggi. Semuanya menyatu dalam gerakan kita melawan COVID-19. Terima kasih kepada Surya yang sudah memberikan apresiasi ini. Selamat ulang tahun yang ke-32 untuk Harian Surya. Mudah-mudahan Harian Surya akan terus memberikan pencerahan, pencerdasan, dan terus memberikan pengayaan bagi seluruh warga bangsa. Selamat dan sukses untuk Harian Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Harian Surya, pada sore hari ini alhamdulillah kami diberikan special award penghargaan untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Timur. Penghargaan ini merupakan suatu bentuk apresiasi yang tinggi dari pimpinan Harian Surya beserta seluruh staf atas semua kinerja yang dilaksanakan oleh Pak Armada II dalam penanganan COVID-19 ini. Saya harapkan apa yang kami laksanakan ini menjadikan salah satu usaha kita bersama untuk kita selalu bergerak dalam rangka tidak henti-hentinya penanganan COVID-19. Dan tentu harapan kami bersama adalah bahwa kita segera terbebas dari COVID-19 dan kita nanti bersama-sama untuk bisa melaksanakan tugas sesuai dengan bidang kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas special award yang diberikan untuk Pak Armada II dalam rangka penanganan COVID ini. Semoga pimpinan Harian Surya beserta seluruh jajaran selalu diberikan keberkahan dan juga sehat. Dan sekali lagi, selamat untuk ke-32 tahun dalam rangka Harian Surya melaksanakan tugasnya sebagai media yang selalu dapat dipercaya memberikan informasi yang sangat bagus untuk masyarakat. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaan dan pengakuan yang diberikan oleh kawan-kawan Surya ya, berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 ya di Indonesia, dan kita bilang yang dilakukan oleh Universitas Airlangga. Kita tentu paham bahwa ini bukan kerja orang per orang, ini kerja kolektif semua sivitas akademika, termasuk kawan-kawan alumni, mahasiswa, teknik, dosen, dan semuanya gitu kan. Oleh karenanya tentu penghargaan ini adalah untuk kawan-kawan seluruh warga kampus Universitas Airlangga. Kita semua juga sepakat bahwa sejak awal UNER mesti hadir dalam setiap persoalan bangsa. Ketika kualitas sumber daya manusia kita diukur dari jumlah sarjana dan lain-lain masih sangat rendah, UNER hadir untuk menyiapkan, memberikan pelayanan bagi tersedianya sarjana-sarjana yang unggul. Jumlah dokter harus diangkat, didorong. Tentu UNER juga hadir untuk menyiapkan itu semuanya. Dan tentu saja ketika pandemi hadir menimpa kita semuanya, tentu adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan, dan sebuah tanggung jawab UNER hadir juga. Itu adalah komitmen kami sebagai warga kampus, apalagi kampus UNER dikenal sebagai kampus yang excellent with morality. Oleh karena itu sejak awal kita tahu bahwa UNER memaksakan dalam tanda kutip diri kami untuk bisa terlibat dalam setiap penanganan COVID-19 ini,
mulai dari awal penyiapan tes dengan menyiapkan reagen ya, sampai dengan akhir pelayanannya untuk menghasilkan berbagai macam obat baik jangka pendek maupun vaksin yang sekarang sedang dalam proses untuk mendapatkan izin uji klinis. Mulai dari hulu dan hilir berkaitan dengan COVID-19 kita lakukan seoptimal mungkin, dan lagi-lagi ini melibatkan semua pihak dan membutuhkan komitmen semua pihak. Ini adalah komitmen kami untuk selalu hadir dalam setiap persoalan bangsa dan persoalan kemanusiaan. Apalagi ke depan UNER juga berkomitmen untuk menjadikan strateginya sebagai berkontribusi signifikan secara lokal, nasional maupun global. Ini bagian dari kontribusi yang diberikan oleh Universitas Airlangga untuk bangsa dan negara dan untuk kemanusiaan. Saya Rahmat Arsono, CEO Samata Group, mengucapkan banyak terima kasih kepada Harian Surya atas penghargaan Jatim COVID-19 Heroes yang diberikan kepada kami untuk kategori Special Award penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Tentunya penghargaan ini kami dedikasikan kepada founder Samata Group, almarhum Bapak Arif Arsono, beserta 13 putra putri Samator yang juga telah gugur dalam menunaikan kerja untuk menanggulangi COVID-19, yang dimana mereka terus-menerus bekerja keras tanpa lelah untuk memastikan produksi oksigen cukup untuk masyarakat banyak. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Harian Surya yang ke-32. Semoga surat kabar Harian Surya dapat terus berkontribusi kepada masyarakat luas dengan berita akurat, faktual, dan juga berimbang.